Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persik Kediri versus Borneo FC yang berakhir untuk kemenangan Borneo FC dengan skor tipis 0-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Borneo FC yang sekarang berada di posisi puncak klasemen Super League menggeser Persib Bandung yang sebelumnya bertahan cukup lama, karena sekarang koleksi poin dari Borneo FC adalah 69 poin, selisih 3 poin dari Persib Bandung yang memang masih akan bermain besok melawan Bayangkara FC. Tapi kemenangan sore hari ini membuktikan bahwa Borneo FC juga adalah salah satu kandidat juara dari Super League musim ini. Bukan saja karena mereka kembali meraih kemenangan yang membuat mereka menang 5 kali secara beruntun dalam 5 pertandingan terakhir, tapi cara mereka meraih kemenangan teman-teman. Kalau saya perhatikan, mereka bermain offensive football dengan mengandalkan pressing yang ketat dan juga tentunya disiplin dalam bertahan. Jadi walaupun Borneo FC ini menangnya 1-0 dan jumlah peluangnya gak banyak, tapi setiap kali para pemain Borneo FC menguasai bola, niat mereka adalah untuk membagi bola ke lini depan. Tapi mereka selalu berhati-hati untuk membagi bola. Kenapa? Karena mereka coba untuk memproteksi bola tersebut. Mereka tidak ingin kehilangan penguasaan bola. Jadi kalau saya melihat bersama Fabio Lefundes, tim ini berkembang menjadi tim yang sangat menakutkan ketika mereka diberikan waktu cukup lama untuk bisa menguasai bola. Karena mereka punya pemain-pemain yang skillful, yang mengandalkan intelijensia tinggi, yang beroperasi di lini depan. Siapa lagi kalau bukan Peralta bersama Juan Villa, dan tentunya ditemani di putaran kedua ini oleh Obieta. Jadi walaupun Obieta ini tidak banyak mencetak gol, tapi pada saat diperlukan dia bisa tiba-tiba muncul tidak terkawal untuk bisa mengeksekusi peluang yang dia dapat. Sedangkan Peralta yang menjadi pemain yang paling sering dikawal tetap saja bisa keluar dari pressing para pemain tim lawan. Sama juga seperti Juan Villa, walaupun dia bermain sedikit ke tengah, tapi dia juga adalah pemain yang banyak mengirimkan umpan-umpan yang berbahaya. Cuma saya lihat di pertandingan tadi sore, permainan dari Borneo FC lebih disiplin mulai dari tengah. Karena saya jarang melihat pemain seperti Kei Hirose ataupun Rivaldo Pakpahan ikut mendukung serangan dari timnya. Jelas mereka mengantisipasi jika akan ada counter dari Persik Kediri. Sedangkan Persik Kediri yang kita tahu sebetulnya juga posisinya belum aman ya dari degradasi, karena selisih poin mereka dengan tim yang berada di zona degradasi juga tidak begitu jauh. Tapi tim ini berani mengambil resiko untuk bermain terbuka. Walaupun mereka memang lebih mengutamakan bagaimana caranya mereka bisa membuka pertahanan Borneo FC dari counter attack, tapi setiap kali mereka menguasai bola, maka maksud mereka adalah memberikan bola ke depan dan dengan cepat menciptakan peluang. Cuma masalahnya bahwa para pemain Persik Kediri ini mengandalkan yang namanya direct passing. Dengan mengandalkan direct passing itu juga yang sedikit banyak memudahkan para pemain Borneo FC untuk bisa menghalau bola, kecuali pada saat mereka sudah dekat ke kotak penalti pertahanan Borneo, sehingga mereka beberapa kali mengirimkan crossing ke dalam kotak penalti yang hampir saja mereka ciptakan gol. Dan saya pikir di pertandingan tadi sore bukan saja Peralta, Obieta, Juan Villa, Rivaldo, atau juga Christoph bersama Kak Sambu dan juga Komang Teguh yang bermain baik, tapi man of the match adalah jelas Nadio Argawinata. Jika bukan karena Nadio Argawinata, maka saya tidak yakin bahkan Borneo FC bisa mendapatkan 1 poin. Save-save yang dia lakukan dari jarak dekat itu adalah save-save yang kemungkinan besar tercipta gol bagi pemain tim lawan. Dan Kediri pun pintar, para pemain mereka paham kalau mereka terlalu lama menguasai bola di tengah, kemungkinan besar bola tersebut akan bisa direbut. Karena Borneo itu unggul dari segi kekuatan di tengah, itu yang beberapa kali sudah saya jelaskan juga kepada teman-teman. Tapi ketika para pemain Persik Kediri mengandalkan fast passing, movement ke depan dengan mengandalkan direct passing atau juga crossing-crossing yang cepat, early crossing, ya, beberapa kali mereka memberikan early crossing, itu juga yang sedikit banyak bisa menyulitkan para pemain Borneo FC dalam urusan mereka bertahan. Sehingga kita melihat para pemain Borneo FC juga walaupun bisa lama menguasai bola, tapi mereka sangat berhati-hati untuk mengalirkan bola ke depan. Takutnya kalau mereka kehilangan penguasaan bola, fast breaknya dari para pemain Kediri itu cepat. Dan saya melihat pemain seperti Luna bermain sangat baik bagi Persik Kediri, Hamra, Rezaldi ya, Hehanusa bersaudara, mereka bermain sangat disiplin, dan Leonardo juga kiper mereka cukup baik karena juga dia melakukan beberapa save yang krusial. Dan kalau kita melihat dari starting lineup, saya dari awal sebetulnya kan feeling saya ini pertandingan berakhir imbang ya. Dan hampir saja imbang sih, karena
feeling saya Borneo ini pasti super berhati-hati bermain di kandang Kediri. Bahkan Kediri itu kan yang menahan imbang Persib ya, walaupun mereka hampir kalah. Jadi saya melihat ada Luna, ada Bayu Oto, pressingnya kuat. Ada juga Jose Enrique hampir mencetak gol dari jarak dekat seperti itu, tapi Nadio masih bisa melakukan save. Ernesto Gomez mainnya luar biasa baik. Dan saya juga tertarik dengan peran dari Randy Sanjaya ya. Dia bermain di sebelah kiri. Pemain ini sulit sekali dilewati oleh Peralta ya. Walaupun kita tahu dia tetap berusaha lah dengan skill individunya. Dan kalau dari Borneo FC, apalagi yang perlu saya jelaskan, ini tim memang kita tahu bermain kolektif dan pelatih mereka Fabio Lafundes jarang melakukan perubahan di starting lineup. Seperti di pertandingan sore hari ini tetap mengandalkan Obieta, Peralta, Caio Nunes, Kei Hirose, kemudian Juan Villa, Rivaldo Pakpahan, ada Kak Sambu, ada Christoph, ada Komang Teguh, ada Alvarez Buffon yang kemudian cedera ya, tapi bagus juga permainan dia. Ada Nadio Argawinata yang tadi sudah saya katakan dia mungkin melakukan sekitar 6 atau 7 saves yang spektakuler. Oke, dari jalannya pertandingan memang Borneo FC juga berani mengambil inisiatif karena mereka perlu yang namanya 3 poin. Nggak bisa sekarang top 3 tim nih yang berada di atas nih. 3 tim yang berada di atas nih nggak bisa mengincar 1 poin, harus tuh 3 poin. Apalagi Persib Bandung yang sekarang sudah digeser. Jadi Borneo pun menyerang, tapi Kediri di sisi lain juga berani meladeni ya. Jadi ada counter to counter. Dan babak pertama itu berakhir 0-0. Saya kira ya udah nih kemungkinan akan imbang. Tapi di babak kedua tampak Borneo FC itu sedikit menaikkan tempo permainan mereka. Sepertinya mereka terpengaruh ya dengan tempo slow possession dari para pemain Persik Kediri. Dan kemudian kita lihat dari sesuatu yang tidak berbahaya ya, Peralta bisa mengotak-ngatik bola di dalam kotak penalti. Ada 3 pemain dari Kediri tapi mereka tidak bisa mengambil bola dari Peralta, mungkin khawatir juga membuat pelanggaran. Dia memberikan crossing ke tiang jauh dan di sana ada Obiet yang melakukan finishing. Setelah itu ya memang Persik Kediri menciptakan banyak peluang, tapi ketika penjaga gawang lagi on fire ya akan sulit lah untuk membobol gawangnya. Seperti yang terjadi sebelumnya di pertandingan Persib versus Arema FC. Frigger lagi on fire gak bisa, pokoknya dia dibobol. Dan kemudian ada juga keputusan yang bijak dari Fabio memainkan Hardiansyah, memainkan Clayton Santos ya, Dwiki ya pemain yang lebih defensif, Buffon ditarik keluar, Caio Nunes pemain lebih ofensif dimainkan center back, Clayton, kemudian Diego Michels pun masuk, Astina masuk, itu sudah injury time. Tapi dari Kediri ini saya melihat ya Galo masuk cukup berbahaya, Rodrigo juga, Supriyadi bahkan dengan kecepatannya. Tapi memang ini bukan harinya Persik Kediri, tapi ini memang adalah harinya Borneo FC di mana para pemain Borneo bermain kolektif. Ketika menyerang tampak jelas mereka tidak banyak melibatkan pemain, maksimal 4 ya, tapi ketika bertahan pemain seperti Peralta pun ikut bertahan. Jadi walaupun para pemain Kediri bisa menciptakan peluang, tapi ya tidak mudah juga bagi mereka menciptakan peluang yang berbahaya. Walaupun di sana ada peran dari Nadio juga yang bisa melakukan serangkaian save. Dan sekarang saya ingin membahas singkat saja pertandingan yang akan dimainkan besok antara Bayangkara FC versus Persib Bandung. Nah, kalau kita melihat di klasemen sementara, Bayangkara FC juga ini sebetulnya posisinya lagi di zona papan atas walaupun mereka sudah gak bisa menjadi juara ya. Tapi kalau mereka menang maka mereka akan masuk ke top 4. Jadi asumsi saya pasti mereka akan keluar menyerang di lawan Persib Bandung. Saya gak yakin sih Bayangkara akan bertahan. Ini menurut saya. Mungkin juga saya salah. Saya gak yakin mereka akan bertahan. Mereka pasti akan menyerang. Karena mereka tahu jika mereka bertahan maka kemungkinan mereka akan bisa sulit mengantisipasi pergerakan cepat para pemain Persib di sayap. Sedangkan bagi para pemain Persib memang beberapa kali mereka bermain menyerang tapi tidak membuahkan hasil. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa bagi tim-tim yang bersaing di papan atas, ya mereka gak bisa main bertahan juga. Contoh ya, anggap aja Persib main bertahan lawan Bayangkara FC. Ternyata Bayangkara FC-nya juga nggak mau keluar menyerang. Walaupun feeling saya mereka akan keluar menyerang nih. Ya, nanti gimana caranya Persib itu juga bisa menciptakan peluang? Nggak gampang. Jadi saya pikir alangkah baiknya bagi para pemain Persib kontrol aja irama permainan. Mereka harus paham kapan mereka harus naikin sedikit intensitas, kapan mereka harus memainkan tempo dulu, memancing para pemain Bayangkara keluar dari posisi mereka. Dan itu kita tahu taktik yang biasa juga dipakai oleh Bojon Hodak. Tapi lebih penting lagi para pemain Persib ini pertama tuh conversion rate-nya itu harus bagus. Nah contoh di pertandingan tadi sore, peluang dari Borneo FC yang berbahaya itu cuma 4, tapi mereka bisa mencetak 1 gol. Dari Persik Kediri ada sekitar 6 atau 7, tapi no goals kan. Terlepas juga form dari Nadio lagi bagus, tapi conversion rate itu penting. Artinya bagi para pemain Persib di pertandingan besok malam, dari peluang pertama tuh sudah harus bisa mencetak gol. Dan kalau sudah bisa mencetak gol udah bertahan aja, gak ada masalah. Karena diincar adalah 3 poin bukan 3 gol. Seperti Borneo FC, mereka ketika sudah unggul 0-1 benar-benar mereka fokus dalam bertahan dan itu gak ada salahnya juga.
Jadi saya pikir teman-teman pertandingan besok malam akan sulit bagi Persib, tapi ya feeling saya kemungkinan Persib akan bisa meraih kemenangan. Dan tentu akan diuji mentalitas dari para pemain Persib ketika mereka sebetulnya membutuhkan poin untuk bisa kembali mengambil alih posisi puncak. Maka kita tunggu bagaimana nanti mentalitas para pemain Persib untuk bisa meraih 3 poin di Lampung. Dan kuncinya bagi para pemain Persib, jangan membuat kesalahan di tengah. Kalau di tengah salah, pasti bola akan lebih cepat tertuju ke pertahanan, dan itu nanti akan menyulitkan para pemain Persib karena mereka berhadapan dengan pemain-pemain yang cepat. Sidibe, Rio, Henry Camara, dan pemain-pemain lain dari Bayangkara FC yang kita tahu lagi on fire. Sedangkan bagi Persib, kuncinya ya kalau dimainkan Ramon, ya peluang pertama sudah Ramon harus bisa mencetak gol. Dan 2 fullback dari Persib jangan sampai terlambat recovery negatif. Ya, dalam beberapa situasi itu, apalagi ketika lawan Dewa United, teman-teman perhatikan 2 fullback dari Persib itu yang naik ke depan terlambat turun sehingga bisa dieksploitasi oleh para pemain Dewa United. Buktinya adalah gol kedua Dewa United ketika bola terpantul dari tangan Alex Martin, tidak ada pemain di belakang Julio Cesar. Jadi kita tunggu saja teman-teman, prediksi dari teman-teman untuk pertandingan besok seperti apa. Kalau feeling saya Persib kemungkinan akan meraih kemenangan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.